Baik teman-teman, kita berjumpa kembali dengan Dapur Gereja. Saya Albert Wiati. Dapur Gereja adalah channel tentang gereja. Silahkan subscribe, like, komen, dan share channel ini. Terima kasih. JA Funs, Bapak dari gereja apa Pak? Oke, kalau gerejanya arti denominasinya saya baptis, tapi bagi saya Anda ada di gereja saja terserah, nggak masalah ya. Yang penting memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Itu sebenarnya maksud Yesus datang ke dunia itu supaya manusia itu memiliki hubungan pribadi dengan Allah, ya. Itu yang kunci, ya. Yesus tidak membawa agama. Yesus tidak membawa perintah-perintah yang agama, itu bukan, ya, tapi hubungan pribadi dengan Allah. Jadi kalau kita memiliki hubungan pribadi dengan Allah, itu yang diharapkan Yesus. Lah, bagaimana hubungan pribadi dengan Allah itu bisa terjadi? Kalau orang itu memiliki Roh Kudus di dalam hatinya, itu berarti dia memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Nah, siapa yang diberi Roh Kudus? Yang diberi Roh Kudus adalah orang yang percaya Yesus. Karena Yesus sebelum kembali ke surga berkata, lebih baik aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi kalau aku pergi, maka penghibur itu akan diutus kepadamu, akan saya utus, ya, kepadamu. Lah, penghibur itu siapa? Penghibur itu adalah Roh Kudus. Jadi Yesus itu sudah tidak ada di dunia, tapi keberadaan di dunia ini digantikan Roh Kudus yang menempati setiap hati orang yang percaya Yesus. Waktu itu adalah murid-murid Yesus yang ditinggalkan Yesus itu. Nah, dengan adanya Roh Kudus dalam hati, maka orang itu bisa kontak dengan Yesus di surga, bisa kontak dengan Bapa atau Allah di surga. Nah, itulah sebenarnya inti daripada Tritunggal itu. Tapi kata Tritunggal memang tidak ada di Alkitab, ya. Yang ada itu hanya Roh Kudus, Yesus, dan Bapa, gitu, ya. Sehingga yang dipentingkan itu adalah hubungan pribadi dengan Tuhan, bukan agama Kristen, ya. Kalau agama Kristen itu misalnya dibaptis, ya, kemudian kalau minggu ke gereja, gitu. Tapi kalau orang dibaptis, apakah terus otomatis masalahnya hilang? Enggak juga, ya. Yang bisa menolong bukan baptisan itu, tapi Tuhan Yesus. Yang bisa menolong bukan berangkat ke gereja, tapi Tuhan Yesus, begitu. Gereja dalam arti sekarang itu bangunan, tapi sebenarnya gereja itu adalah orang pengikut Yesus. Itu kalau lebih dari satu itu disebut gereja, ya, kumpulan orang-orang yang percaya pada Yesus. Pak, Tritunggal itu apa? Oke, Tritunggal itu begini, Steve, ya. Kan Yesus itu datang ke dunia itu melalui perawan Maria. Seorang perawan itu belum pernah hubungan dengan laki-laki, tapi Maria bisa hamil karena apa? Karena dari Roh Kudus. Roh Kudus itu dari mana? Roh Kudus itu Roh Allah, Allah sendiri, gitu loh. Roh Allah. Nah, jadi Yesus itu lahir ke dunia, datang ke dunia dari Roh Kudus, dari Roh Allah. Nah, kemudian berarti Yesus tidak punya bapak di dunia secara biologis. Ya, betul, tidak punya bapak di dunia. Oleh sebab itu Yesus kalau ditanya, bapakmu siapa? Bapakku ya Tuhan, Allah, gitu, ya. Sehingga dia menyebut Allah itu sebagai bapaknya. Bapak di surga, begitu. Karena dia nggak punya bapak di dunia. Dia itu ada dalam kandungan Maria itu karena Roh Kudus, jadi dia bapaknya Allah, ya. Itu pertama dulu. Kemudian Yesus sebelum disalibkan dia berkata,
lebih baik kalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi kalau aku pergi, aku akan mengutus penghibur kepadamu. Maksudnya mu itu murid-murid Yesus, orang-orang yang percaya kepada Yesus gitu. Nah, siapa penghibur itu? Penghibur itu Roh Kudus. Anda bisa baca dalam Yohanes pasal 14, 15, 16 bahwa penghibur itu Roh Kudus, juga disebut Roh kebenaran, disebut penolong ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika Yesus disalibkan, Yesus mati, Yesus dikubur, bangkit ya. Yesus bangkit, terus Yesus menampakkan diri pada hari yang ke-40 setelah kematiannya. Dia naik ke surga ya, setelah kan berkali-kali menampakkan diri, terus dia kembali naik ke surga, itu berarti kembali ke surga. Nah, 10 hari setelah dia naik ke surga, yaitu hari orang-orang Yahudi merayakan hari Pentakosta, Yesus dan Bapa mengutus Roh Kudus itu kepada murid-muridnya. Ya, kalau Anda baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2, itu Pentakosta. Nah, pada hari raya itu Yesus mengutus Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu ada dalam hati atau diutus ke dalam hati orang-orang percaya, murid-murid Yesus. Nah, sampai sekarang juga masih berlaku bahwa orang yang ditempati Roh Kudus itu, atau Tuhan mengutus Roh Kudus itu ke dalam hati orang percaya, begitu. Nah, dengan adanya Roh Kudus dalam hati orang percaya, maka orang percaya Yesus itu bisa kontak dengan Allah yang melalui Roh Kudus itu, ya. Dia kalau berdoa, ya Roh Kudus tolong saya, itu berarti berbicara dengan Roh Kudus. Lah, Roh Kudus itu adalah Allah juga yang dulu juga di dalam Yesus itu. Sehingga dalam hati manusia itu ada Allah atau Roh Kudus, di dalam Yesus ada Allah atau Roh Kudus, dan kemudian di dalam Bapa itu juga Allah dan juga disebut Roh Kudus atau Roh Allah gitu. Jadi itu Tritunggal itu seperti itu, ada dalam hati kita, ada dalam Yesus, ada dalam Bapa gitu. Secara hakikat atau dasar itu sama, Roh Kudus dengan Allah itu. Makanya ada Allah di dalam hati kita, ada Allah di dalam Yesus, ada Allah di dalam Bapa, begitu. Jadi itu disebut Tritunggal. Tri itu menyebutkan 3 tadi, kemudian tunggal itu menyebutkan ya Allah yang sama, begitu. Nah, itu makna dari Tritunggal. Dan kata Tritunggal tidak ada di Alkitab kok ya. Yang ada adalah itu tadi yang saya sampaikan itu. Semoga jelas ya bagi Steve ya. Kalau nggak jelas tanya lagi. Saya tambahkan, siapa yang diberi Roh Kudus dalam hati itu? Hanya orang yang percaya Yesus. Kalau yang menghina Yesus, yang tidak percaya Yesus, tidak akan diberi Roh Kudus ya. Begitu. Jadi tidak punya Allah. Itulah sebabnya saya sering mengatakan yang penting itu memiliki hubungan pribadi dengan Allah, yaitu ada Roh Kudus dalam hati kita, sehingga roh kita bisa berhubungan dengan Dia, bisa berdoa dengan Dia. Bukan agama. Yesus datang bukan membawa agama ya. Saya tidak beragama, tetapi saya mengikut Yesus. Begitu, terima kasih. Ya, semoga jelas. Kemudian Fikri, amin Pak. Mohon doanya Pak agar perkuliahan saya lancar. Oke, terima kasih Tuhan. Tolong Fikri ini, dia masih kuliah, tolong supaya dia sukses, dia bisa mengerjakan ujian dengan baik dan sukses dan lulus, dan dia juga Engkau sediakan masa depan yang baik, yang cerah Tuhan. Tolong untuk saudara Fikri ini biar dia sukses dalam perkuliahannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin Fikri, supaya semoga Anda sukses ya.
bukan Mas Nuna. Salam toleransi Pak, saya Muslim. Oke, terima kasih, bukan Mas. Semoga Anda dalam keadaan baik ya, salam toleransi juga. Walaupun Anda Muslim, saya Kristen, nggak masalah ya. Kita tidak dibatasi oleh agama dalam persahabatan ataupun pertemanan. Terima kasih, semoga Anda dalam keadaan baik, sehat, dan sukses ya untuk bukan Mas ini. Kemudian Diana, terima kasih ya untuk gift-nya pada saya. Kebaikan Anda dibalas Tuhan ya. Diana lagi ya. Aduh, Diana ngasih banyak ini, wah Diana ngasih banyak gift ke saya. Terima kasih ya Diana. Semoga kebaikan hati Anda sungguh-sungguh dibalaskan Tuhan berlipat kali ganda. Omikron juga, terima kasih Omikron gift-nya ya yang diberikan kepada saya. Terima kasih, semoga kebaikan hati Anda dibalaskan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Sudah subscribe belum ya? Jangan lupa ya. Thank you.